Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Ristantia, saya dari kelas 3A PPAPK. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum dan empiris pendidikan inklusif. Yuk, kita simak sama-sama. Di sini ada 3 pokok bahasan yang bakal kita bahas. Yang pertama, pengertian pendidikan inklusif. Yang kedua, tujuan pendidikan inklusif. Dan yang ketiga yaitu landasan. Langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidikan inklusif. Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO yang berasal dari kata education for all, yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Artinya, mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, sosial, mental, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak normal sebayanya di sekolah umum. Dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang tujuan pendidikan inklusif. Apa sih tujuan pendidikan inklusif? Tujuan pendidikan inklusif ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak. Maksudnya, semua anak memiliki kesempatan yang sama atau hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Lalu, tujuan yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Mempercepat penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yaitu dari tingkat kelas 1 sekolah dasar sampai dengan kelas 9 sekolah menengah pertama. Kemudian, tujuan yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar. Dengan begitu, dapat menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Selanjutnya, pokok pembahasan yang ketiga, yaitu landasan pendidikan inklusif. Landasan pendidikan inklusif ada 2. Yang pertama, landasan yuridis, dan yang kedua, landasan empiris. Apa sih landasan yuridis? Landasan yuridis atau landasan hukum yang menjadi pertimbangan atau alasan suatu peraturan yang diberlakukan. Kemudian, apa itu landasan empiris? Landasan empiris yaitu suatu landasan yang berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan. Landasan yuridis terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian, Pasal 31 Ayat 2 berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 dan 49. Pasal 48 berbunyi, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk anak-anak. Kemudian, Pasal 49, negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat 4, warga negara yang memiliki potensi, kecerdasan, dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
Landasan yuridis selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi, lingkungan standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 2005 tersebut juga dijelaskan bahwa satuan pendidikan khusus terdiri atas SDLB atau Sekolah Dasar Luar Biasa, SMPLB, dan SMALB. Landasan yuridis yang terakhir yaitu Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas Nomor 380 CC6 NNB 2003 perihal pendidikan inklusif. Surat edaran ini menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten atau kota sekurang-kurangnya 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Selanjutnya tentang landasan empiris. Landasan empiris terdiri dari Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948. Deklarasi ini disahkan oleh Majelis Umum PBB Pasal 2 yaitu kebebasan atas pembedaan dasar warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kedudukan politik, hukum, asal-usul kebangsaan, hak memiliki kelahiran ataupun kedudukan lain. Konvensi Hak Anak 1989. Konvensi Hak-Hak Anak atau disingkat menjadi KHA atau lebih dikenal sebagai UNCRC, United Nations Convention on the Rights of the Child, adalah sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh PBB. Selanjutnya, Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi 1994. Pernyataan Salamanca dan kerangka aksi menegaskan bahwa sekolah reguler dan orientasi inklusif adalah media yang paling efektif untuk memerangi diskriminasi, menciptakan komunitas yang ramah, membangun suatu masyarakat yang inklusif, mencapai pendidikan untuk semua. Landasan empiris selanjutnya yaitu Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Ini maksudnya bahwasanya keberadaan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya di Indonesia untuk mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, berpendapat, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan, dan sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan empiris yang terakhir yaitu Rekomendasi Bukit Tinggi 2005. Bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak dipandang sebagai 1. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk semua adalah benar-benar untuk semua. Yang kedua, sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas. Yang ketiga, sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa terkecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan One School for All. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang landasan hukum dan empiris pendidikan inklusif. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.